Kenapa waktu kita usia 20 tahun, kalau misalnya hidup kita itu nggak jelas, nggak tahu tujuan, kita tuh masih bisa menikmati hidup, kita bisa masih ketawa-ketawa, kita masih bisa have fun, dan orang-orang tuh menganggap hal itu tuh hal-hal yang normal gitu. Kayak misalnya kita pindah jurusan dari jurusan A ke jurusan B, kemudian kita masih belum punya pekerjaan tetap, atau kita masih bangun jam 12 siang karena malamnya nongkrong. Orang-orang tuh nganggap itu hal-hal yang masih wajar. Cuman ketika kita memasuki usia 30 tahun, hal itu tuh udah dianggap nggak wajar lagi, hal itu tuh udah dianggap nggak lucu lagi, dan orang udah mulai menganggap, hidup kita tuh nggak ada artinya, dan orang-orang udah mulai menganggap bahwa kita itu, orang yang gagal, dan orang-orang sudah mulai ngelihat kita itu kasihan dan menganggap hidup kita itu sia-sia. Hai, gue Heri. Hari ini kita bahas tentang kenapa semuanya tuh berubah setelah usia 30 tahunan dan kenapa banyak di antara kita itu mengalami quarter life crisis. Oke, yang perlu kita tahu di usia kita 20 tahunan itu adalah masa eksperimental atau dekade eksperimental. Jadi di situ tuh orang beranggapan bahwa hidup kita itu masih eksperimen, kita masih mencari-cari jati diri kita. Jadi orang menganggap bahwa apapun yang kita lakukan itu masih bisa ditolerin secara tidak langsung. Karena di saat kita usia 20 tahunan, yang dilihat dari kita itu potensial kita, bukan achievement, kayak gitu. Jadi walaupun kita nggak punya achievement apa-apa dan hidup kita masih berantakan, tapi orang tuh melihat kita tuh masih punya potensial. Kita itu anggapannya tuh kayak sebongkah kayu yang bisa berubah jadi apapun. Bisa berubah jadi meja, bisa berubah jadi kursi, bisa berubah jadi vas, patung. Jadi kita tuh bisa berubah jadi, pebisnis sukses, bisa berubah jadi lawyer, kita bisa berubah jadi dokter, apapun itu yang menurut orang itu sukses. Jadi kita tuh masih punya potensial itu. Tapi ketika kita memasuki umur 30 tahun, yang tadinya orang melihat kita itu potensialnya itu berubah. Mereka itu udah mulai melihat kita tuh bukan potensialnya lagi, tapi melihat kita itu achievement lagi. Kayak gitu. Walaupun mungkin kita sebenarnya nggak berubah dari kita usia 20 sampai 30 tahun ya, kita gitu-gitu aja. Kita secara pribadi tuh nggak berubah ya, kita tetap kita yang sama gitu. Tapi orang lain akan mulai memandang kita berbeda, karena mereka menganggap bahwa masa eksperimental itu tuh udah terlewat, dan umur 30 tahunan ini harusnya kita udah mulai mengerti atau mulai memiliki tujuan hidup. Walaupun mungkin belum sukses ya, setidaknya kita udah tahu jalan hidup kita tuh mau kemana. Harapan mereka tuh seperti itu. Jadi yang tadinya dilihat, potensialnya kita, sekarang yang dilihat achievement kita itu tadi. Nah, itu tadi kan dari sisi pandangan orang ke kita. Lalu bagaimana dari sisi tubuh kita sendiri? Jadi sebenarnya secara biologis, usia 20 tahun itu adalah usia peak atau usia usia di mana masa paling optimal tubuh kita. Jadi otak kita jauh lebih encer, energi kita itu masih banyak, kita jarang, sakit-sakitan karena imun kita bagus, seandainya pun sakit, sembuhnya juga akan cepat, kayak gitu. Di mana umur 20-an itu kita masih di peak-nya, paling tingginya, puncaknya dari, perkembangan tubuh kita itu sendiri. Sedangkan pada memasuki usia 30 yang tadinya peak itu kurvanya mulai turun. Otak kita udah nggak seencer saat kita umur 20-an, energi kita sudah nggak sebanyak waktu kita umur 20-an, bahkan badan kita tuh lebih gampang sakit, lebih gampang encok, kayak gitu. Sekalinya sakit, sembuhnya juga lama sekali, kayak gitu. Jadi dari sudut pandang orang, kita dilihat dari potensi kita, sedangkan dari tubuh kita sendiri memang umur 20-an itu adalah fase paling paling optimal, tubuh kita itu paling strong kayak gitu, imun kita paling bagus, otak kita paling encer. Sedangkan setelah itu, semuanya itu downhill, itu semuanya itu kurvanya turun. Makanya dari itu, untuk orang yang mengetahui hal itu,
makin dia ngejudge kita bahwa kita itu mulai kehilangan arah, bahwa kita itu mulai, menjadi orang yang gagal. Kemudian belum lagi karena adanya sosial media. Jadi sosial media itu memberikan visibilitas kepada kita, kepada orang lingkungan kita yang melihat kita itu mereka tuh bisa membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Jadi kalau misalnya nih ada keluarga kita melihat kita hidupnya gini-gini aja padahal usia kita udah 30 tahun, achievement-nya nggak ada, kemudian mereka melihat di sosial media orang yang umurnya sama dengan kita, punya achievement tuh tinggi sekali kayak gitu. Jadi mereka mulai meng-comparing kayak gitu. Kita tuh udah umurnya 30 tapi nggak ada achievement, mereka mulai mulai sebenarnya mereka tuh mulai anxiety, mereka tuh mulai cemas dengan hidup kita, mereka tuh mulai meragukan potensi kita, kayak gitu. Jadi, udahlah potensi kita tidak menunjukkan adanya perkembangan, tidak sesuai ekspektasi mereka, kemudian secara tubuh kita juga udah nggak seoptimum waktu kita umur 20 ditambah lagi, comparison dari orang-orang sosial media, kayak gitu. Makin membuat kita dan orang-orang di lingkungan kita itu me apa ya, menge-judge kalau kita itu adalah orang yang tidak berhasil, kayak gitu. Nah, faktor-faktor itu semua tadi, mulai dari, judge orang, mulai dari, apa ya, pandangan orang ke kita, belum lagi rasanya tubuh kita juga udah nggak seoptimal itu, faktor-faktor tersebut itulah yang akhirnya membuat kita mempertanyakan diri kita sendiri. Oh, emang iya ya? Emang kalau di usia ini, usia 30-an ini kalau gue belum mendapatkan suatu achievement, gue itu adalah orang yang gagal ya? Kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang akhirnya membawa kita ke dalam quarter life crisis itu tadi. Jadi quarter life crisis ini, biasanya tuh terjadi pada usia-usia 25 sampai 35 tahun, di mana fase ini adalah fase kita sebagai seorang manusia itu ngerasa bingung dengan hidup kita, bingung dengan tujuan hidup kita, bingung dengan apa yang sebenarnya apa ya, tujuan hidup kita di dunia ini kayak gitu. Apa sebenarnya fokus kita, apa sebenarnya prioritas kita. Karena kita selalu meng-comparing diri kita dengan orang lain dan ada lagi, pandangan orang lain ke kita. Jadi, eee, quarter life crisis ini akhirnya terjadi dan membuat kita makin bisa dibilang makin down atau makin berada di fase tergelap umur-umur kita itu. Lalu gimana kalau kita udah masuk ke quarter life crisis? Gimana kalau kita udah ngerasa, ya kita udah di umur 30 tahunan, kita ngerasa hidup kita stuck gini-gini aja, orang-orang udah mulai mengasihani kita, hidup kita nggak berkembang sama sekali. Jadi untuk keluar dari quarter life crisis itu ada beberapa steps-nya. Yang pertama kita harus sadar bahwa kita itu ada di quarter life crisis. Kita harus sadar bahwa kita itu dalam fase krisis. Jadi dengan sadar maka kita bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk keluar dari krisis tersebut. Kalau kita nggak sadar kita dalam fase quarter life crisis, ya kita nggak akan bisa menentukan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat hidup kita lebih baik atau keluar dari krisis itu. Kemudian yang kedua itu menentukan prioritas. Kita harus tahu nih, eee, kita harus pikirkan, kira-kira apa yang sebenarnya tujuan hidup kita, apa yang paling penting menurut kita di dalam hidup. Kalau misalnya, karir, ya kita tulis kalau prioritas kita di hidup adalah karir, Kak. Atau misalnya kesehatan, ya kita tulis juga, bahwa prioritas hidup, kita yang sekarang adalah kesehatan. Kemudian yang ketiga itu adalah kebiasaan atau membangun kebiasaan yang menunjang prioritas kita. Jadi kalau misalnya tadi lo udah nulis kalau prioritas hidup lo atau tujuan hidup lo adalah memiliki karir yang cemerlang kayak gitu, karir yang sukses, ya berarti
lo harus mulai membuat kebiasaan yang akan menunjang supaya karir lo itu bisa sukses, supaya karir lo itu bisa berkembang, atau misalnya tujuan hidup lo atau prioritas lo sekarang adalah kesehatan lo, ya lo harus mulai membuat kebiasaan yang akan menunjang supaya hari-hari lo itu bisa lebih sehat, atau misalnya hari-hari lo itu, eee, lo isi dengan kebiasaan-kebiasaan yang membuat lo mengarah ke tujuan lo itu tadi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menentukan lingkungan. Jadi, mau kita sadar, kemudian mau kita sudah punya prioritas dan kita punya kebiasaan yang menuju tujuan kita, tapi kalau lingkungan kita itu tidak mendukung, misalnya kita masih berteman atau dalam lingkungan teman-teman yang mindset-nya masih 20 tahunan, masih suka party, masih suka begadang, masih hidupnya tuh prinsipnya YOLO, yang penting happy aja, ya itu akan susah buat kita karena mau gimana pun lingkungan itu sangat andil untuk mempengaruhi keberhasilan dari, apa yang ingin kita capai, kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah konsisten. Jadi, apapun itu kalau konsisten tidak diterapkan atau kita tidak konsisten, ya hasilnya tidak akan konsisten juga, kayak gitu. Jadi, yang pertama kita harus tahu, harus sadar kalau kita itu dalam krisis. Kalau kita sudah sadar, kita mulai kan tentukan prioritas, hidup kita. Mau apa nih prioritas hidup kita? Mau jadi orang seperti apa? Kemudian kita mulai membangun sistem, sistemnya berupa kebiasaan. Ya kebiasaannya nggak perlu langsung dari kebiasaan besar, kebiasaannya mulai dari kecil-kecil, dirutinkan. Kemudian kita mulai memilih lingkungan kita, lingkungan yang kita mau jadi apa. Jadi kalau misalnya lo pingin jadi orang sehat, ya kelilingi diri lo dengan orang-orang yang suka olahraga, orang-orang yang suka hidup sehat gitu. Jangan lo pingin sehat tapi lo masih bergaul dengan orang-orang yang suka mabok-mabokan atau misalnya orang-orang yang masih, meremehkan kesehatan dia sendiri gitu. Ya sebenarnya itu nggak salah juga, itu choice pilihan orang itu masing-masing, tapi kita harus mulai berkumpul dengan orang-orang yang kita ingin menjadi orang tersebut. Kalau kita ingin jadi orang sehat, ya kita keliling dengan orang sehat. Kalau misalnya kita ingin jadi orang sukses, ya kita kelilingi dengan orang-orang yang memiliki mindset sukses, ingin selalu berkembang, kayak gitu. Dan yang terakhir kita harus selalu konsisten. Ya mungkin dalam perjalanannya itu ada ups and down dan itu normal, tapi tetap kita harus tahu bahwa ups and down itu juga suatu proses dan kita nggak boleh berhenti karena kita lagi down, kita tetap harus jalan karena saat kita berada di paling bawah, ya fase selanjutnya yaitu naik kayak gitu. Jadi apapun itu semuanya harus konsisten. Oke, jadi kita udah tahu ya sebenarnya umur 30 tahun itu memang banyak yang berubah, banyak entah itu dari lingkungan kita, entah itu dari pandangan orang ke kita, atau bahkan tubuh kita sendiri itu akan sangat berubah. Tapi bukan berarti bahwa 30 tahun itu adalah suatu akhir dari perjuangan kita, justru itu adalah awal dari perjuangan kita. Hidup yang sebenarnya itu setelah 30 tahun, karena setelah 30 tahun kita tidak hanya akan memikirkan tentang kita, kita mulai memikirkan tanggung jawab kita dan tujuan kita hidup di dunia ini, itu tadi. Jadi kalau kita masih sama dengan pribadi kita saat umur 20 tahunan dan tidak berubah menuju hal yang lebih baik, ya kita akan ketinggalan dan, judgemental orang sekitar kita akan mulai, eee datang ke kita dengan hal-hal yang bisa dibilang buruk kayak gitu ya. Mau gimana lagi karena kita hidup di society, kita hidup di lingkungan masyarakat yang semua orang tuh punya opininya sendiri, bisa memandang kita atau kita apapun yang mereka mau. Jadi permasalahannya adalah kita mau berubah atau enggak kayak gitu. Kalau kita cuma terjebak di zona zaman, nggak mau berubah, ya, kita akan selamanya stuck di situ dan akan tertinggal dari, orang-orang di sekitar kita. Karena menurut gua quarter life crisis itu nggak cuma sekedar masalah, tapi juga merupakan suatu alarm di mana,
alarm kita untuk membangunkan kita untuk tidak stay atau tidak berada di zona nyaman terus-menerus, seperti itu. Oke, semoga berguna, semoga kalian yang masih dalam termasuk gue sendiri di dalam masa quarter life crisis ini bisa mulai menentukan langkah yang apa yang harus kita lakukan untuk segera keluar dari masa quarter life crisis ini dan menjadi pribadi kita yang seutuhnya, menjadi diri kita yang bukan keinginan orang lain kayak gitu. Tujuan hidup kita ya sepenuhnya tujuan kita kayak gitu. Oke, semoga berguna. Kalau kalian ngerasa video ini berguna, jangan lupa share ke teman-teman yang menurut kalian membutuhkan hal ini. Jangan lupa juga subscribe and see you next time. Bye.